Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai fungsi-fungsi psikis inteligensi. Mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Irianti Ramayani, JSPSI MPD, dan Bapak Konto Bagas Satrio MPD, dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Hana Naima dengan NIM 4 digit terakhir 0028. Yang kedua, Najwa dengan NIM 4 digit terakhir 0005. Yang ketiga, Jumiati dengan NIM 4 digit terakhir 0002. Yang keempat, Febri Nurjana dengan NIM 4 digit terakhir 0020. Dan yang terakhir, Jidan Alfikri dengan NIM 4 digit terakhir 0010. Apa itu inteligensi? Inteligensi berasal dari bahasa Inggris intelligence, yang juga berasal dari bahasa Latin intellectus dan intelligentia atau intelligere. Teori inteligensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wayne Jonas Paul pada tahun 1951. Spearman dan Wayne mengemukakan konsep lama tentang kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia dengan pengetahuan sejati. Kekuatan ini dalam bahasa Yunani disebut nous, sedangkan penggunaan kekuatannya disebut gnosis. Inteligensi berasal dari bahasa Latin yang berarti memahami. Jadi inteligensi adalah suatu kegiatan atau perilaku yang merupakan manifestasi atau perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Ciri-ciri inteligensi yaitu inteligensi merupakan kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional, dan inteligensi tercermin dalam tindakan yang diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk memecahkan masalah yang timbul darinya. Pendapat beberapa ahli psikologi mengenai pengertian inteligensi. Yang pertama, Ceverdy dan Stein mengatakan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri secara mental dengan situasi atau kondisi baru. Yang kedua, Kabuler mengatakan bahwa inteligensi adalah tindakan yang disertai dengan pengertian atau pemahaman. Yang ketiga, David Webster 1986, definisi inteligensi awalnya sebagai kapasitas untuk memahami ekspresi dan keinginan pikiran untuk mengatasi tantangan. Tetapi pada kesempatan ini dikatakan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan tujuan, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Yang keempat dan yang terakhir, William Strand mengemukakan batasan sebagai berikut. Inteligensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. William Strand berpendapat bahwa inteligensi sangat tergantung pada dasar dan turunan. Pendidikan atau lingkungan memiliki pengaruh yang kecil terhadap inteligensi seseorang. Jenis-jenis inteligensi ada 3. Yang pertama yaitu inteligensi kolektif. Pengertian inteligensi kolektif adalah kecerdasan yang diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan, ingatan, pengalaman, penalaran,
pemahaman, penilaian, dan imajinasi untuk dapat memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, inteligensi psikologis. Suatu kemampuan yang tidak tunggal, melainkan gabungan dari beberapa fungsi. Yang ketiga, yaitu inteligensi Arashar. Inteligensi sebagai kemampuan dalam suatu sistem untuk dapat bertindak sesuai dengan lingkungan yang tidak pasti. Tindakan yang diambil tepat untuk meningkatkan kemungkinan mencapai kesuksesan. Kaitannya inteligensi dengan pendidikan. Salah satu tugas terpenting dalam penelitian ilmiah adalah membuktikan suatu hipotesis yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Wilford 1973. Tes inteligensi seperti halnya tes lainnya tidak tepat jika hanya digunakan sebagai label atau stempel bagi seseorang, tapi harus digunakan untuk membantu memahami atau memahami seseorang. Tujuan sebenarnya dari tes tersebut menurut Wellington 1978 adalah kemungkinan untuk memprediksi kemampuan potensial untuk belajar atau melakukan pekerjaan sekolah, sehingga orang dapat menentukan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Jadi jelas bahwa hubungan antara hasil tes inteligensi mampu dan berguna dalam memprediksi keberhasilan belajar sekolah, dan juga harus disadari dalam memprediksi keberhasilan pembelajaran bahwa belajar sendiri itu tidak semata-mata menggunakan kemampuan potensial inteligensia, tetapi masih banyak faktor yang menentukan hasil proses pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama ada bawaan, yang kedua kematangan, ketiga pembentukan, keempat minat, dan yang kelima kebebasan. Yang pertama, bawaan. Bawaan ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, kematangan. Setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, pembentukan. Ialah segala keadaan di luar dari diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Keempat, minat. Minat mengarahkan tindakan pada sesuatu tujuan dan merupakan dorongan untuk tindakan itu. Kelima, kebebasan berarti bahwa manusia dapat memilih metode tertentu untuk memecahkan masalah. Pengukuran tes inteligensi. Orang yang berjasa sebagai penemu tes inteligensi adalah seorang dokter Prancis, Alfred Binet, dan asistennya T. Henry Simon pada tahun 1904. Dalam penyusunan tes pertama dimaksudkan untuk mengklasifikasikan anak normal dan anak lemah mental. Jadi, tes ini dikenal sebagai tes Binet-Simon. Tes ini pertama kali diumumkan antara tahun 1908 sampai 1911 yang diberi nama Shelley Matrix d'Intelligence atau skala pengukuran inteligensi atau kecerdasan. Tes Binary Simon terdiri dari sekumpulan soal yang telah dikelompokkan berdasarkan usia untuk anak usia 3-15 tahun. Soal-soal dibuat tentang segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pelajaran di sekolah, seperti menceritakan isi gambar, sebutkan harga mata uang, membandingkan berat timbangan. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di atas, kita bisa mengetahui inteligensi seseorang.
Manfaat tes intelijensi menurut Witherington. Yang pertama, dapat digunakan untuk membantu menentukan kematangan anak dalam menerima tugas sekolah, karena terkadang usia kronologis dan usia psikologis tidak seimbang. Yang kedua, berguna untuk mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuannya yang dilakukan untuk kepentingan pembelajaran. Yang ketiga, berguna untuk mendiagnosis, misalnya ada anak yang tidak berhasil mencapai kemajuan yang normal, maka tes intelijensi dapat digunakan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi anak. Jika seorang anak terlambat dalam kemajuan belajar tetapi mencapai nilai tinggi pada tes intelijensi, maka mungkin penyebab keterlambatannya adalah karena faktor lain, misalnya faktor minat dan cara belajar. Yang keempat, digunakan dalam memberikan bimbingan pendidikan dan bimbingan untuk menentukan jabatan. Yang kelima, berguna untuk membantu mempelajari pelanggaran aturan atau peraturan, misalnya jika seorang pemuda menunjukkan kecenderungan untuk melakukan tindakan yang bersifat non-sosial dan kriminal, maka muncul pertanyaan dari semua tanggung jawab moral. Apakah pemuda itu cukup cerdas untuk ditanyakan untuk tanggung jawab moral atas semua tindakannya? Teori-teori intelijensi. Yang pertama ada teori unifaktor, yang kedua ada teori multifaktor, yang ketiga ada teori hierarki, yang keempat ada teori primary mental ability. Teori unifaktor. Teori ini dipandang sebagai teori tertua. Albert Binet adalah salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa intelijensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Menurut Binet, intelijensi merupakan sisi tunggal karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses pendewasaan seseorang. Teori multifaktor dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike. Menurut teori ini, intelijensi terdiri dari hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respon. Teori hierarki. Model hierarki diciptakan oleh Vernon. Dalam menjelaskan teori intelijensinya, teori ini menempatkan satu faktor kognitif umum pada hierarki paling atas, kemudian di bawahnya ada dua faktor intelijensi utama, yaitu verbal educational dan practical mekasinal spatial. Teori primary mental ability. Teori ini dikembangkan oleh L.L. Thurston berdasarkan analisis faktor dengan mengkolerasikan 60 tes yang akhirnya disusun dan menjadi kecakapan-kecakapan primer. Thurston menjelaskan mengenai organisasi intelijensi yang abstrak ataupun biasa disebut dengan istilah primary mental ability. Thurston berpendapat bahwa intelijensi terdiri dari faktor yang jamak, multiple factors mencakup kemampuan mental utama primary mental ability. Teori dwifaktor. Menurut Spearman, faktor G dan faktor S ada pada setiap individu tetapi berbeda satu sama lain. Faktor G didapati dalam semua performance atau tingkah laku yang membuahkan suatu hasil, khususnya tingkah laku yang dapat mengubah lingkungan dengan cara-cara tertentu. Faktor S atau special ability merupakan faktor khusus yang bersifat khusus, yaitu mengenai bidang tertentu. Oke, saya akan melanjutkan materi kategorisasi EQ. Kategorisasi EQ terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu 70-79, tingkat EQ rendah atau keterbelakangan mental.
Yang kedua, 80 sampai dengan 90 tingkat IQ rendah yang masih dalam kategori normal atau do normal. Yang ketiga, 90 sampai dengan 110 tingkat IQ normal atau rata-rata. Yang keempat, 111 sampai dengan 120 tingkat IQ tinggi dalam kategori normal atau break normal. Yang kelima, 120 sampai dengan 130 tingkat IQ superior. Yang keenam, 130 atau lebih sangat superior atau jenius. Selanjutnya saya akan membacakan 8 kecerdasan Gardner. Yang pertama, inteligensi bahasa atau linguistic intelligence. Yang kedua, inteligensi matematis logis atau logis mathematical intelligence. Yang ketiga, inteligensi ruang atau spatial intelligence. Yang keempat, inteligensi kinestetik badani atau bodily kinesthetic intelligence. Yang kelima, inteligensi musikal atau musical intelligence. Yang keenam, inteligensi interpersonal atau interpersonal intelligence. Yang ketujuh, inteligensi intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Dan yang kedelapan, inteligensi lingkungan atau natural, bisa juga disebut natural intelligence. Materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Inteligensi berasal dari bahasa Latin intelligentsia, yang berarti daya nalar manusia atau kekuatan akal manusia. Ada berbagai definisi inteligensi yang sering diartikan sebagai kecerdasan, kepandaian, atau kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi. Sedangkan, peran inteligensi itu sendiri adalah kecerdasan seseorang yang dapat mempengaruhi kreativitas, bakat, dan prestasi belajarnya. Thanks, class. Any question? Sekian video presentasi dari kelompok kami. Atas salah dan kurangnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.